Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi mengenai kondisi perekonomian internasional pada masa Perang Dunia Pertama. Jadi, perkenalkan, nama saya Kadek Agus Krisna Dwi Masawan, NPM 032. Saya akan membawakan presentasi yang pertama. Baik, langsung saja ke materi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Perang Dunia Pertama. Jadi, Perang Dunia Pertama itu adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut sebagai Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar di dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu dan juga Blok Sentral. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi, yaitu Italia berada di pihak Sekutu dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Jadi intinya adalah Perang Dunia Pertama ini adalah konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafli. Silakan, Rafli. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Agus. Perkenalkan, nama saya Rafli Rahmat Gemilang, NPM 019. Di sini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya Perang Dunia Pertama dan isi Perjanjian Versailles. Perang Dunia Pertama diakhiri dengan kemenangan Blok Sekutu dan kekalahan Blok Sentral. Penyelesaian Perang Dunia Pertama dilakukan dengan mengadakan perjanjian perdamaian yang diantaranya adalah yang pertama adalah Perjanjian Versailles dari tanggal 28 Juni 1918. Isi perjanjian dari Versailles antara lain, yang pertama Jerman menyerahkan Alsace-Lotharien kepada Prancis dan Eupen Malmedy kepada Belgia. Yang kedua, Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdek di bawah LBB. Yang ketiga, Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Dan 4, Jerman membayar ganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark emas kepada Sekutu. 5, angkatan perang Jerman diperkecil maksimal 100.000 tentara. Dan yang keenam, daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki Sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya. Baik, nama saya Ikadek Putra Yasa, NPM 013. Jadi, selanjutnya itu dua perjanjian Saint-Germain pada tanggal 10 November 1919. Di mana isi dari perjanjian dari Saint-Germain yaitu Austria mengakui kemerdekaan Hongaria, Cekoslovakia, dan Polandia. Kemudian kedua, Austria kehilangan Tyrol, Istri, dan sebagian Sudeten. Kemudian yang ketiga diadakan demilitarisasi di Austria. Setelah itu, keempat, Serbia ditambah Montenegro dan beberapa daerah Austria di Balkan menjadi daerah Yugoslavia. Kemudian perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian di Neuilly pada tanggal 27 November 1919. Isi perjanjian ini adalah bahwa Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegea kepada Yunani. Dan untuk perjanjian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Iki Putra Pratama, NPM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Sèvres 20 Agustus 1920.
Isi perjanjiannya adalah 1. Daerah Turki diperkecil sehingga tinggal Konstantinopel dan sekitarnya. 2. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. 3. Smyrna dan Tracia diduduki oleh Yunani. 4. Dardanella, Laut Marmora, dan Selat Bosporus harus dibuka untuk semua kapal dari semua bangsa. Apa dampak dari Perang Dunia I? Dampak Perang Dunia I di bidang ekonomi secara umum, kemiskinan akibat rusaknya perindustrian dan sumber daya manusia yang meninggalkan karena perang. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, saya Anak Agung Rahdi Damayoga Prasetya, NPM 004, akan melanjutkan dampak Perang Dunia I di bidang ekonomi secara khusus di beberapa negara. 1. Amerika Utara. Di Amerika Utara, resesi setelah Perang Dunia I berlangsung sangat singkat. Hanya berlangsung selama 7 bulan dari Agustus 1918, bahkan sebelum perang benar-benar berakhir hingga Maret 1919. Resesi kedua yang jauh lebih parah, kadang-kadang disebut depresi. Depresi dimulai pada Januari 1920. Beberapa indeks aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa resesi cukup parah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desugi Pramulya, NPM 133. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, Jerman. Di Jerman, resesi ekonomi dan inflasi lebih berat karena pemberlakuan perjanjian Versailles. Periode hiperinflasi sangat mendevaluasi dan hampir melumpuhkan ekonomi Jerman. Yang ketiga, Inggris. Pada tahun 1921, transisi Inggris dari masa perang ekonomi ke masa damai tersendat, dan resesi serius melanda ekonomi antara tahun 1921 hingga 1922. Dengan ekonomi utama lainnya juga terperosok dalam resesi. Ekonomi Inggris yang sangat bergantung pada ekspor menjadi sangat terdampak. Pengangguran mencapai 17% dengan ekspor keseluruhan hanya setengah dari tingkat sebelum perang. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.